Kesalahanmu sudah benar-benar menyakiti putrimu sendiri. Dia benar-benar hancur. Hanya kau yang bisa menyembuhkan luka yang diberikan olehmu. Aku ibunya. Aku bisa menghapus air matanya. Aku bisa menangis dengannya, tapi kau sudah memegang jarinya dan mengajarinya berjalan. Kau akan selalu menjadi pujaannya. Dia putri kesayanganmu. Dia sangat membutuhkanmu. Dia membutuhkan banyak sekali keberanian untuk memenuhi impian kecilnya di istana besar itu. Pergilah. Pergi dan temui dia. Keluarga kerajaan Amerkot dikalahkan oleh seorang penipu ini. Bersulang untuk ratu penipu. Kau telah menjadi ratu dari seorang raja. Tapi Indravadan tidak akan pernah menerimanya. Ratu Gayatri, ayahmu datang menemuimu. Dia sedang menunggu di aula. Tidak, tidak. Ayah tidak boleh melihatku dalam kondisi seperti ini. Ayah tidak bisa. Katakan padanya bahwa Yang Mulia, Ratu tidak sehat. Dia sedang beristirahat. Baiklah, Ratu. Tunggu sebentar. Sajikan sesuatu kepadanya ya. Dan juga sediakan jus mangga mentah. Dia sangat menyukainya. Dan katakan padanya untuk beristirahat sebentar dan kemudian pergi. Baiklah, Ratu. Seorang istri yang telah ditolak oleh suaminya tidak punya hak untuk minum air di rumah suaminya sendiri. Ratu Gayatri sedang tidak sehat. Dia sedang istirahat. Jadi dia tidak bisa datang untuk bertemu denganmu. Tapi dia telah memberiku perintah untuk tidak membiarkanmu pergi. Kami bahkan tidak meminum air di rumah putri kami. Terima kasih. Ratu, sudah waktunya makanan suci disiapkan. Aku akan masak makanan suci hari ini. Wajah tak berdosa ini telah membuat konspirasi dengan bantuan dari ayahnya yang telah berhasil menipu Ibu Ratu juga. Tapi Ratu Gayatri, aku belum pernah melihat artis sepertimu sebelumnya. Kenapa kau melihatku seperti ini, Ratu? Bahkan piring ini lebih memalukan daripadamu. Hanya satu kali dorongan, ini akan bergerak dari tempatnya. Kalau tidak, sedikit orang sangat tidak tahu malu hingga mereka tetap tegar seperti Gunung Himalaya. Benar begitu kan? Sudah disebut sebagai penipu dan sangat mengejeknya. Tapi tetap saja, dia tetap memasak di dapur. Memang tidak punya malu. Wah, aku belum pernah melihat ketidakberdayaan seperti itu. Bibi Kokila, kau mungkin atau tidak menjadi Ratu Amerkot. Tapi kau benar-benar seorang ratu dari orang yang tidak tahu malu. Apa kau tahu? Kadang-kadang orang itu mati karena merasa sangat malu. Tapi kupikir kau pemain yang tangguh di istana ini.
Jika kau memiliki sedikit rasa malu yang tersisa, aku harap kau keluar dari istana ini dan tinggalkan posisimu. Hei, kenapa kau pergi? Tetap di sini dan tonton drama ini. Ayo kita nonton sama-sama. Cukup! Sekarang aku akan bicara dan kau harus mendengarkan. Apapun yang kau katakan tentang Ratu Gayatri, kurang lebih mencerminkan karaktermu. Kau dilahirkan dan dibesarkan di istana ini. Tapi lihatlah apa yang kau lakukan. Tetap saja tingkah lakumu dan budayamu itu sangat rendah, Ratu Kokila. Berhenti. Kalian tidak boleh pergi. Tonton drama ini. Ini yang kau katakan, kan? Mereka akan menonton dramamu, apapun yang terjadi. Antara ratu dan yang mulia itu adalah antara suami dan istri. Kau tidak berhak mencampuri urusan mereka. Ratu Gayatri adalah Ratu Amerkot. Dan yang mulia tidak berhak merampas haknya di sini. Ingat satu hal. Kepala yang terangkat melawan ratu, maka akan segera dipenggal. Tapi Ratu... Cukup! Kau telah melakukan kesalahan besar dengan menghina ratu di depan semua orang. Minta maaf padanya. Apa? Aku bilang minta maaf padanya. Maafkan aku ya. Apa kalian semua mendengarnya? Ratu Gayatri, maafkan aku ya. Baiklah Ratu Kokila. Sekarang aku izinkan. Kau boleh pergi. Kau seorang Ratu Gayatri. Kau akan menghadapi beberapa kesulitan dalam hidup. Orang akan banyak bergosip tentangmu. Kau perlu belajar banyak dan membalasnya. Sekarang kau bersiaplah. Rakyat sudah menunggu untuk melihat ratu baru mereka. Hidup Ratu Gayatri! Hidup! 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 Untuk pertama kalinya, rakyat Amerkot berkumpul di sini untuk melihat ratu baru mereka. Selama 2 bulan ke depan, setiap minggu, beberapa orang akan datang dan menemuimu. Dan menawarkan hadiah. Ini cara mereka menghormati ratu baru mereka. Silakan lanjutkan. Aku juga bagian dari rakyat Amerkot. Dan aku datang untuk mengatakan sesuatu pada Ratu Amerkot.
Putriku tinggal di istana besar ini dan dia kesal kepadaku. Dia bahkan tidak ingin bertemu dengan diriku. Aku telah membawa keong ini untuknya. Jika kau bertemu dengannya, tolong berikan padanya. Dan katakan kepadanya bahwa ayahnya saat ini telah membuangnya. Dia telah mengkhianatinya. Dan ayahnya sangat malu dengan tindakannya itu. Jika memungkinkan, maafkanlah dia. Dan ia katakan juga padanya. Jalannya sangat sulit di rumah mertuanya. Keong ini akan mengingatkan padanya bahwa dia tidak sendirian. Berkat ayahnya selalu bersama dirinya. Dia akan membutuhkan kekuatan untuk memenangkan cintanya. Keong ini akan memberikan kekuatan. Jika memungkinkan, tolong maafkan ayahmu. Hidup Ratu Gayatri! Hidup! 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 Hidup Ratu Gayatri! 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 Jadi, Ratu, apa kau ingin menjadikanku pembunuhmu dengan berdiri di hadapan targetku? Kemarin hanya aku yang menjadi target dari semua panah yang kau miliki, Yang Mulia. Dan sepotong besi ini bukan apa-apa dibandingkan luka yang panah-panah itu berikan untukku. Pergilah, Ratu. Atau kalau tidak, besi ini mungkin menunjukkan kekuatannya padamu. Kalau begitu gunakanlah, Yang Mulia. Jika tak bisa tinggal bersamamu, setidaknya aku diberkati dengan kematian di tanganmu. Setelah penghinaan kemarin, aku merasa kalau kau akan mundur. Sebelum menembakkan panah, itu harus ditarik mundur, Yang Mulia. Kemarin giliranmu untuk berbicara. Hari ini giliranku. Aku tidak mau mendengar. Berhenti. Aku tidak begitu paham tentang hubungan raja dan ratu. Tapi hubungan suami istri adalah sebuah kesetaraan. Dan atas dasar hubungan ini, aku berhak untuk menjawab semua pertanyaanmu. Kau telah mengatakan yang kau inginkan. Sekarang dengarkan aku. Jadi kau berpikir bahwa ayahku dan aku berkonspirasi untuk pernikahan ini. Tapi apa kau pernah berpikir sekali bahwa istana berada di bawah hutang banyak tuan tanah? Dan banyak anak perempuan tuan tanah akan siap menikah denganmu. Namun mengapa Ibu Ratu datang dengan lamaran ke rumahku saja? Karena itu adalah sebuah takdir. Hubungan terbentuk di dunia ini, tapi mereka dibuat di surga. Tuhan ingin kita menikah. Hubungan ini, Yang Mulia,
dibentuk oleh keinginan Tuhan. Dan itu tidak bisa dilanggar oleh keinginan Raja Amerkot. Satu-satunya kesalahanku adalah aku telah jatuh cinta kepada Raja Amerkot. Dan jika itu adalah dosa, maka aku sedang melakukan dosa ini. Aku sudah melakukannya. Ini adalah takdir yang kucintai dan kau membenciku. Tapi sekarang dunia akan melihat kekuatan cinta jauh di atas kekuatan kebencian. Aku berjanji padamu, dengan Diwali ini yang mulia, cintaku akan menang dan kebencianmu akan menjadi kalah di bawah cintaku. Jika ini adalah janjimu, maka aku pun punya janji. Dengan Diwali ini, aku akan membayar setiap sen uang ayahmu. Ketika tidak ada dasar dari kesepakatan, akan ada kesepakatan. Dan kemudian aku akan juga membuangmu keluar dari kehidupanku dan istana ini selamanya. Sebagai seorang istri, aku berjanji padamu. Aku tidak akan mundur dari janjiku dan membantumu membayar kembali setiap pinjamanmu. Kemudian, kita akan nyalakan lampu bersama saat Diwali. Bawakan air. Sajikan piringku, aku merasa lapar. Apa kau mendengar perintah ratumu? Ambilkan piringku. Kau lihat yang mulia, aku akan bertarung melawanmu. Tapi tidak dengan perut kosong. Ratu Gayatri, kau mau kemana? Aku lihat kau terburu-buru. Suwarna, apa kau tahu apa yang kulakukan? Aku sudah berjanji pada Yang Mulia bahwa saat Diwali ini kami akan menyalakan lampu bersama dan dia akan segera menerimaku dengan sepenuh hati. Apa? Kupikir kau akan sedih setelah mendengarkan ejekan Yang Mulia. Sedih? Aku tidak punya waktu untuk bersedih. Ada banyak yang harus dilakukan. Aku perlu bermimpi memenuhi impianku. Tapi aku tidak akan bisa melakukan ini sendirian. Aku akan membutuhkan teman. Suwarna, maukah kau percaya padaku dan membantuku untuk memenangkan hati Yang Mulia? Baiklah, jika kau menginginkan ini, aku pasti membantumu. Ikutlah bersamaku. Tapi kemana? Aku perlu belajar banyak hal darimu dan perlu memahami mereka. Ikut saja denganku. Ibuku mengatakan bahwa jika kau ingin mengerti kebutuhan rumah, maka kau harus memulainya dari dapur. Iya, tidak apa-apa. Tapi apa yang kita lakukan di sini? Suwarna, sebelum memulai perawatan, kau harus tahu penyakitnya. Penyakit? Siapa yang sakit? Istana yang sakit. Istana, kau bilang? Istana-istana besar hancur. Jika mereka berhutang, aku ingin tahu kenapa istana harus mengambil pinjaman dari tuan tanah. Seperti yang dilakukan ayahku, aku akan segera menemukan alasan ini. Kau itu keras kepala ya? Tapi aku bersamamu dalam usaha ini. Aku lahir dan dibesarkan di istana. Jadi aku tahu semua tentang dapur kerajaan. Ayo. Ada banyak hal. Ini. Apakah ransum bulanan disimpan di sini seperti ini? Ini bukan ransum bulanan. Ini kelebihan ransum yang tersisa bulan lalu. Tidak ada gunanya sekarang. Jadi itu akan dibuang. Itu artinya sudah rusak. Lihat ini. Ini untuk ayah mertuaku. Kacang almond ini dipesan dari Kashmir. Dia sangat menyukainya.
Dia makan beberapa, tapi sekarang tidak. Jadi sekarang semua ini akan dibuang. Dan itu minyak zaitun khusus untuk Ibu Ratu dipesan dari London. Dan dia tidak menyukai baunya. Jadi ini pun akan dibuang. Tapi Suwarna, semua ini bisa memuaskan. Kelaparan banyak orang di luar sana. Kenapa kita tidak membagikan pada rakyat saja? Kau belum saja melihat lumbung kerajaan. Berkarung-karung biji-bijian membusuk di dalam sana. Tapi penghinaan terhadap makanan, kenapa? Ratu, kualitas biji-bijian terbaik yang datang ke pasar pertama sekali pergi ke lumbung kerajaan. Dan yang digunakan bahkan sangat sedikit, sisanya akan dibuang. Dan bagaimana dengan rakyat yang lapar? Ini adalah istana, Ratu. Pilar emas terlihat di sini, bukan batu dasarnya. Pilar yang didirikan dengan mengabaikan dasar tidak pernah bisa bertahan lama. Mulai sekarang cara-cara seperti ini akan pecah di rumah ini. Ini adalah rumahku dan keluargaku. Dan tidak akan kubiarkan uang kerajaan terbuang sia-sia seperti ini. Keluarga kerajaan menginginkannya atau tidak. Tapi mereka semua harus berubah. Aku tahu, kalian melayani istana ini dan banyak generasi. Tapi hari ini, aku ingin membawa beberapa perubahan di dapur ini. Aku akan membutuhkan bantuan kalian dalam membawa perubahan di sini. Aku tahu, kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang ratu begitu peduli dengan ransum-ransum di dapur? Tapi untuk selanjutnya, aku akan memutuskan tentang dapur ini. Aku akan putuskan apa yang akan dibawa dan apa yang harus dibuang dari dapur ini. Saat dapur berubah, begitu juga rasanya. Kita akan mulai dengan ghee, gula, dan rempah-rempah. Sekarang beritahu aku, ghee, gula, dan rempah-rempah ini bertahan berapa hari? Paling lama bertahan 1 minggu. 1 minggu. Lakukan hal ini. Ambil 3 karung di luar, singkirkan semua kaleng ghee, dan sisakan 3 kaleng. Baik. Sekarang kau akan menggunakan ransum ini selama 1 bulan. Bagaimana mungkin, Ratu? Aku mohon padamu, Ratu. Tolong jangan lakukan itu. Jika ghee kurang di piring yang mulia Kunwar, maka dia akan bisa membunuhku. Aku mohon padamu, Ratu. Kau jangan khawatir. Tidak ada yang akan terjadi padamu. Aku akan jawab pertanyaan yang diajukan padamu. Jadi kau tidak perlu khawatir. Pokoknya, makanan akan sehat jika dimasak dalam ghee. Gula dan rempah-rempah lebih sedikit. Sekarang tolong lakukan ini. Kosongkan semua botol minuman keras dalam 1 ember saja dan bawa ke sini. Baik, Ratu. Lalu bagaimana setelah ini? Suwarna, hasil dari perbuatan baik selalu akan baik. Kau akan lihat nanti. Aku telah menyimpannya di sini. Ada di mana? Apa ada orang? Kunwar, aku mau tanya. Apa kau mencoba melakukan pencurian? Apa? Apa yang ayah katakan? Di mana minuman keras yang bermerek asing itu? Kau telah mencurinya, kan? Katakan di mana? Atau aku tampar kau sekarang juga. Ayo mengaku. Ayah, kau telah mencuri minuman kerasku dan menuduhku. Apa kau minum minuman kerasku dalam 1 malam, ayah? Katakan padaku. Jadi kau tidak mencuri minuman itu? Aku berharap Tuhan akan mendukungku, yang akan menghindarkan. Ada apa? Kenapa kau melihatku begitu? Aku terlihat cantik ya?
Kokila, sejak kapan kau mulai minum minuman keras? Ya ampun suamiku, apa kau pikir aku sangat rendah? Aku tidak pernah menyentuh minuman keras. Bagaimana aku sampai meminumnya? Dan kadang bersamamu dan kadang-kadang aku selalu rindu. Di mana para pelayan? Apa ada orang di sini? Iya, Pangeran. Apa kau tahu di mana minuman kerasku? Ya, saya sudah membawanya dalam ember, Pangeran. Atas perintah siapa? Berani sekali kau. Hentikan itu. Itu diperintahkan atas perintahku. Itu bukan kesalahannya. Apa yang kau lakukan dengan minuman kerasku? Aku sudah membuangnya. Apa? Berani sekali kau ini. Bagaimana kau bisa menyentuh minuman kerasku? Botol-botol itu dibeli atas kas kerajaan. Itu bukan milik pribadi siapapun. Dan menjadi ratu untuk sekarang ini, aku mengurus pengeluaran keluarga ini. Dalam hal itu, tugasku untuk menghentikan pengeluaran yang tidak perlu dan juga kebiasaan buruk. Govardan, kau bisa pergi. Dan buanglah semua minuman yang telah dikumpulkan dalam ember. Dengan mahkotamu itu, kau juga punya sikap. Aku setuju kau ini seorang ratu. Tapi kami bukanlah pengemis. Aku tahu, Ipar. Aku rasa itu akan melawan harga dirimu untuk minum minuman keras dan harta kerajaan. Dan kau mungkin tidak bisa menghentikan tren ini di luar rasa hormat untuk yang mulia. Jadi aku melakukannya sendiri. Kata-katamu tidak akan mengubah fakta bahwa kau telah melakukan ini untuk merendahkan kami. Paman Chandravan, paman orang tua dalam keluarga ini. Aku bahkan tidak bisa berpikir untuk tidak menghormatinya. Tapi pikirkan lagi, Paman. Dengan membeli minuman keras asing, kita menguntungkan mereka. Orang-orang Inggris yang mengambil 3 kali pajak dari rakyat kita. Apa itu benar untuk mengusir orang Inggris? Atau membuat mereka lebih kuat dalam situasi ini? Istana ini benar-benar di bawah hutang. Dan suatu hari nanti itu semua akan bangkrut. Dan aku telah mengambil langkah yang benar. Jika ada yang keberatan untuk mengurangi biaya, maka mereka bisa mengajukan pertanyaan dalam pertemuan hari ini dengan Yang Mulia. Maafkan aku akan pergi sekarang. Hari ini Ratu Gayatri telah menyiapkan makanan istimewa. Hari ini, makanan dibuat dengan cara yang berbeda. Aku harap kalian menyukainya. Iya, ini terlihat sangat berbeda. Bibi Kokila, cicipi dan katakan bagaimana rasanya. Kau makan duluan. Kau lebih tua. Kau lebih muda dariku. Makanlah duluan.
Apa kau suka makanannya? Rasanya sedikit berbeda. Tidak sedikit. Ini sangat berbeda. Ratu Gayatri, ini sangat enak. Iya, terima kasih. Aku menambahkan jintan di dalamnya. Persis seperti yang dulu kulakukan di rumah ibuku. Ini enak. Suamiku, apa kau mengatakan itu enak? Ini sebenarnya sangat lezat. Aku ingin menjilat jari-jariku kalau masih ada makanan yang tersisa. Apa yang mulia menyukainya? Rasanya enak. Tapi kenapa hari ini rasanya berbeda? Ini menggunakan ghee dan rempah-rempah yang sangat sedikit. Selanjutnya makanan akan dimasak dengan cara ini. Jadi kita makan makanan orang miskin? Suamiku, apa ini makanan orang miskin ya? Paman Chandravan, makanan tidak pernah kaya atau miskin. Orang-orang memakannya kaya atau miskin. Dan makanan ini baik untuk kesehatan. Karena semua orang menyukainya. Metode penyiapan ini akan diikuti selanjutnya. Kami menyukainya. Sampai kita tahu bahwa itu tidak dibuat dari ghee dan rempah-rempah. Ibu Ratu, kalau kau ingin makan makanan yang dimaksud untuk tahanan kita, maka penjarakan saja kami. Bicaranya pelan-pelan. Jangan memberikan ide seperti itu. Nanti kita bisa dipenjara. Tapi kalau ada orang yang sampai tahu kalau makanan ini dibuat di istana, bagaimana gengsi keluarga ini? Pertama kau membuang minuman keras kami. Sekarang menghentikan makanan enak untuk kami. Bagaimana kau bisa membiarkan ini terjadi, Yang Mulia? Aku adalah seorang tentara, Paman. Aku telah menghabiskan beberapa tahun di medan perang. Bukanlah sifat prajurit untuk memilih makanan seperti itu. Dan Pangeran, keluarga kerajaan dikenal oleh tindakan dan keberaniannya. Dan bukan karena kebiasaan makan mereka. Dan hal-hal seperti ini tidak masalah bagiku. Kau sudah mendengar keputusan Yang Mulia, sekarang makanlah. Ini tidak seburuk itu. Ratu Gayatri, Iya. kau telah mengambil pekerjaan yang sangat berat. Sangat sulit untuk mengubah gaya hidup dan kebiasaan makan yang berjalan sejak berabad-abad. Lagi pula Ratu tidak dimaksud untuk mengambil pekerjaan yang mudah. Aku tahu kenapa kau melakukan semua ini. Makanan ini baik untuk kesehatan. Dan ini menghemat biaya masak di dapur. Ada pepatah Inggris, 1 sen yang dihemat adalah 1 sen yang didapat. Apa maksud Ibu Ratu? Kau telah melakukan pekerjaan yang hebat dengan memikirkan penghematan. Karena setiap sen yang dihemat sangat bernilai. Ya Mulia, saya ingin membicarakan sesuatu yang penting. Yang Mulia sedang makan. Tunggu dulu, Menteri. Jika Menteri bisa menunggu, maka dia tidak akan datang ke sini. Apa semua baik-baik saja? Ya Mulia, beritanya kurang bagus. Tapi katakan apa masalahnya? Ada sebuah perintah, Yang Mulia. Dalam pelayanan Yang Mulia Indravadan Singhdeo, kau diberi informasi bahwa tanpa izin dari pemerintah Inggris, kau sudah menikah dengan gadis dari bukan golongan Rajput. Jadi pemerintah Inggris memberlakukan
pajak kepadamu sebesar 10.000 gin. Jika kau tak bisa membayarnya, maka pemerintah Inggris akan terpaksa untuk melengsarkan Yang Mulia Indravardhan Singh Deo. Kantor residenmu di Inggris, Wilkinson. Apakah Inggris telah sepenuhnya berkuasa di India? Hingga sekarang mereka ingin memerintah kehidupan kita? Akankah kita membutuhkan orang Inggris menyegel makanan dan pernikahan kita di sini, di negeri kita sendiri? Istana kita sudah rusak, Yang Mulia. Pajak ini akan merusak kita. Itu tidak akan terjadi lagi, Ibu Ratu. Tapi kemarahan pemerintah Inggris itu seperti badai, Yang Mulia. Beberapa lentera tetap menyala walau dalam badai. Dan Amerkot adalah lentera yang tidak akan mudah padam. Segera Inggris harus membayar untuk kekejaman mereka. Apakah Ibu senang bahwa Ratu Gayatri telah menghemat uang dari perbendaharaan kerajaan? Ini adalah uang yang dia akan keluarkan untuk kita. Ini adalah harga yang akan dibayarkan karenanya. Kesehatanmu lebih baik karena memakan makanan ini. Tetapi nafsu makanku telah hilang. Jangan bayar pajak ini. Akan ada beberapa solusi untuk membayar denda, Ibu. Ini bukan pajak, tapi denda. Tuan Wilkinson tidak bisa mentolerir penghinaan. Itu sebabnya dia mencoba untuk membalasmu atas nama pemerintahan Inggris. Dia sangat tahu kerajaan tidak akan mampu membayar pajak sebesar itu. Aku sarankan kau bertemu dengannya dan coba kau jelaskan. Tidak akan pernah. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Raja Gaipajama telah melihat pesawat Morpangku beberapa tahun yang lalu di pertunjukan udara Delhi. Dia menawariku untuk memberikan harga yang kuminta jika aku ingin menjualnya. Dia akan membayar berapa saja. Morpang? Apa kau ingin menjual pesawatmu, Yang Mulia? Aku tahu bahwa kau sangat menyayangi pesawat itu. Kau tidak akan bisa melakukannya. Ya, aku sangat sayang pada Morpangku itu. Tapi aku mencintai kehormatan keluarga ini lebih dari itu. Apakah dia telah menjual pesawatnya? Dia melakukan ini untuk kehormatanmu. Bahkan pada hari penobatan, dia telah melindungi kehormatanku. Dan hari ini dia melakukan hal yang sama, Suwarna. Seandainya aku tidak menikah dengannya,
ini tidak akan terjadi. Iya, itu mungkin Gayatri. Tapi kau tidak bersalah atas tindakan Tuan Wilkinson. Kau tidak bisa menyebut dirimu bersalah. Iya, tapi aku tahu alasannya. Untuk situasi seperti ini, Suwana, aku sangat mencintainya. Dan aku tidak bisa mentolerirnya dalam kesulitan karena aku. Tidak peduli apapun, Suwana. Aku tidak akan membiarkan dia menjual pesawat itu. Tapi bagaimana? Kali ini apa yang akan kau lakukan? Dia selalu melindungi kehormatanku. Hari ini giliranku. Aku bisa melakukan apa saja untuk melindungi kehormatan yang mulia dan juga istana ini. Mungkin saja sesuatu yang tidak pernah dilakukan